Perkenalkan, nama saya Boy Efrando Girsang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi Sosial, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia menurut Alkitab dan menurut pendapat-pendapat lainnya. Pengantar, yang pertama, bermacam-macam pendapat tentang manusia, baik menurut antropologi, menurut biologi, dan sosiologi. Yang kedua, penjelasan Alkitab itu sangat penting. Yang pertama, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Yang kedua, menentukan sikap dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, sesama, diri sendiri, dan lingkungan. Di sini ada dua substansi kajian. Yang pertama adalah konsep manusia menurut Alkitab, dan yang kedua konsep manusia menurut non-Alkitab. Kita awali dengan konsep manusia menurut Alkitab. Yang pertama ada kisah penciptaan yang tertulis dalam Kejadian 1-3. Dijelaskan urutan terjadinya penciptaan alam semesta ditulis dengan sederhana, dan sang penulis menggunakan tutur bahasa yang digunakan pada zaman dahulu. Yang ketiga dijelaskan bagaimana asal-muasal terciptanya alam semesta, bukanlah uraian ilmiah. Implikasi penciptaan dalam Kejadian 1-3 sebagai kesaksian iman. Yang pertama, pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media penyataan Allah walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan alam modern. Yang kedua, tidak menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan, namun mengandalkan kepercayaan kepada Kristus bahwa kita memang beriman kepadanya. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kata kita dalam Kejadian 1:26. Ada yang mengatakan kata kita itu bermakna Allah Tritunggal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Allah bersama roh-roh, malaikat melakukan penciptaan atas manusia. Dua pandangan di atas tidaklah cocok, karena bukan hanya di ayat 26 Allah bekerja, tetapi dalam seluruh pasal 1 dan malaikat tidak ikut mencipta. Yang benar adalah Allah dengan segenap konsentrasi, wibawa, kuasa lakukan tindakan penciptaan. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ada beberapa poin dalam hal ini. Yang pertama, makna keserupaan karakteristik, yaitu akal budi, kebenaran, kasih, kebaikan, dan lain-lain. Yang kedua, makna keserupaan dalam roh dan kekekalan. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Allah menciptakan kita sesempurna mungkin, sehingga Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya, karena kitalah makhluk yang paling sempurna yang dikaruniai akal dan budi oleh Tuhan. Implikasi manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus menerima kedaulatan Allah atas hidup dan tujuan hidup kita. Artinya, dalam setiap tujuan hidup kita harus mengandalkan Allah dan percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang indah di balik tujuan kita tersebut. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Ada 3 poin, yaitu manusia dan sesama seimbang, dimensi individu dan sosial. Yang kedua, manusia dan pasangan hidup dan anak cucu. Tertulis dalam Kejadian 1:28. Yang ketiga, manusia dan masalah gender. Gender ini bisa dari gender berbeda seks, gender dari budaya, berubah-ubah dan berbeda kelom yang satu dan yang lain, dan perbedaan seks dari Tuhan atau kodrat. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia. Perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana, tapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara. Artinya kita dapat beranak cucu dan mengikuti aturan yang berlaku, yaitu keluarga berencana. Namun tidak boleh menghalalkan segala cara, dalam arti cara yang tidak baik. Yang ketiga, status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Artinya tidak ada kesenjangan gender atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama martabatnya di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Alkitab yang memberi gambaran ketidakadilan gender tidak harus ditolak, tapi dipelajari latar belakangnya dan dicari makna teologisnya. Keadilan gender dalam Alkitab. Alkitab ditulis dalam konteks budaya patriarkat. Gambaran status dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab berubah-ubah, dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Tetapi dalam Alkitab ada gambar status dan peran adil gender.
yang tertulis dalam Kejadian 1-3 Kitab Amsal. Kejadian 1 ayat 26-28. Laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah, punya kemampuan, kesempatan yang sama dalam masyarakat. Artinya tidak ada diskriminasi gender di sini. Laki-laki dan perempuan itu sama haknya dalam masyarakat dan di mata Tuhan. Selanjutnya Kejadian 2 ayat 4-17. Laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dalam rumah tangga. Artinya, tidak ada sebuah pekerjaan yang hanya layak dilakukan perempuan atau sebaliknya. Di kalangan masyarakat sering dianggap urusan dapur itu hanya dapat dilakukan oleh perempuan, dan untuk mencari nafkah hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun sebenarnya hal itu tidak menjadi patokan. Baik laki-laki ataupun perempuan dapat saling bantu-membantu dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, Kejadian 3 ayat 1-30. Laki-laki berkuasa atas perempuan karena dosa. Implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Alam semesta ini harus dipelihara. Artinya, Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kita jaga dan kita pelihara, dan juga kita nikmati. Jadi jangan hanya menikmati saja, namun mari kita juga memeliharanya, agar dapat lestari dan stok pangan atau yang disediakan oleh bumi tidak habis. Selanjutnya, alam semesta boleh dikembangkan demi kesejahteraan manusia, tapi dengan terkendali. Artinya kita dapat memanfaatkan seluruh kapasitas atau aset yang Tuhan berikan di bumi ini, namun dengan terkontrol atau terkendali. Selanjutnya, alam semesta ini bukan tak bertuan. Tuannya adalah kita, maka kita yang harus menjaga, dan kita juga yang menikmati. Artinya, dari kita untuk kita. Terakhir, tingkatkanlah keikutsertaan berbagai pihak, kelompok masyarakat, organisasi pemerintah untuk pemeliharaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, manusia menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Yang pertama, manusia tak jelas sebagai ciptaan. Ada agama suku atau makro dan mikrokosmos. Agama lain seperti agama Hindu. Selanjutnya, manusia adalah ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Agama dengan konsep sebab akibat. Jadi, kita harus bertanggung jawab terhadap hukum. Lalu, manusia menolak Allah sebagai pencipta. Paham ini sering disebut komunisme, materialisme, rasionalisme, dan lain-lain. Sekian pemaparan saya tentang manusia menurut pandangan Alkitab dan pandangan-pandangan lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.